ada sedikit perbedaan makna antara Rawdah dengan Fathul Aziz. Wa hadzal ladzi asyara ilaihi hadzal imam yaqdi bihi sabru sani'i ajla'il mutaakhirin. Ya. Jadi ibarah Imam Nawawi itu detail sekali, hati-hati baca kitabnya ya. Nah, yang diisyaratkan oleh Imam Nawawi ini yaqdi bihi diputuskan ya, disimpulkan melalui sabru sani'i ajla'il mutaakhirin min ahli tsamin wal 20. Ya, pembacaan terhadap karangan-karangan ajla'il mutaakhirin min ahli tsamin wal 20 wa man danahum, ya dari periode 28. Imam Nawawi tahun berapa? 500 kan ya? 500 kan Imam Nawawi ya? 600. Ini kan nggak disebutkan ratusannya berapa ya, cuma disebutkan tahunnya. Tapi ini abadnya Imam Nawawi. Coba diperiksa lagi nanti. Wa man danahum, dan setelahnya wa man awailil asyairi. Wa amma man adahum, adapun selain mereka fala altazimu wujudah hadza shani'. Adapun selain Imam Nawawi ke bawah, berarti Imam Nawawi ke atas, maka istilah-istilah ini enggak berlaku. Gitu. La tasahulan, bukan karena ulama terdahulu itu tasahul sehingga tidak menerapkan istilah ini, bal istighalihim bima huwa ahammu minhu min tahdhiril khilaf, tapi karena ulama terdahulu itu sibuk mentahrir khilaf. Intaha wa qawluhum naqalahu fulanun an fulan wa hakahu fulan an fulan bima'nan wahid li'anna naqlal ghair huwa hikayatu qawlihi illa annahu yujadu kathiran mimma yata'aqqabul haqi qawla ghairihi bi khilafin naqil lahu. Nah, jadi naqalahu fulan an fulan sama maknanya seperti haka fulan an fulan. Tapi kadang-kadang ya, kalau kalimatnya hakahu fulan an fulan itu biasanya dibantah hikayatnya itu. Tapi kalau nukil biasanya nggak dibantah. Fa'inal ghalib taqriruhu. Kalau penukil biasanya dia setelah dinukil ditakrir, jadi dikuatkan, ditetapkan, artinya dipilih pendapat tersebut. Wasukutu alaihi kama afada dzalika al-'alamatu Abdullah ibn Abi Bakr al-Khatib wasukut fi mithli hadza ridwan minas sakit. Ya. Kalau menukil qaul kemudian didiamkan, enggak dilemahkan, enggak dikuatkan, nah itu tanda ridho dari penulis. Haitsu lam ya'taridhu bima yaqtadi raddahu id qawluhum sakata alaihi ay irtadahu wa qawluhum aqarrahu fulanun ay lam yaruddahu fayakunu kal jazimi bihi. Jadi gitu ya. Jadi kalau ulama menukil pendapat kemudian didiamkan, maka dia meridhai pendapat tersebut. Makanya kalau ulama mengatakan sakata alaihi fulan, maknanya bahwa si fulan menukil kaul tersebut dan diam, artinya si fulan memilih kaul tersebut. Itu. Makanya bedakan antara sakata alaihi dengan sakata anhu. Sakata alaihi, ulama menukil kaul kemudian diam, enggak dibantah, enggak dikasih dalil. Itu sakata alaihi. Sakata alaihi artinya si fulan merojihkan pendapat tersebut. Beda dengan sakata anhu. Sakata anhu ulama misalkan ya, ulama biasanya dalam bab ini menukil kaul si fulan. Ulama biasanya dalam bab tertentu menukil kaul si fulan. Tapi ada satu ulama malah tidak menukil kaul fulan dalam bab tersebut. Nah, itu namanya sakata anhu. Ulang lagi, sakata anhu artinya biasanya dalam bab tersebut ulama menukil kaul fulan. Kok tiba-tiba si fulan ini, ada satu ulama dalam bab yang sama tidak menukil kaul si fulan, berarti sakata anhu, enggak dinukil sama dia. Sakata anhu tandanya dia tidak mengiktimat kaul tersebut, tandanya dia melemahkan kaul tersebut. Itu penting sekali. Wa min fatawa al-'alamati Abdullah ibn Ahmad Bazur'ah, ada
kalimat berbunyi wal qa'idatu anna man naqala kalama ghairihi wa sakata alaihi faqad irtadahu. Ya. Qala al-'allamatul Qurdi fi kashifil lithami min athna'i kalamin. Gimana bunyinya? Ucapan Alama Qurdi, li'anna naqlahu minhu wa sukutahu alaihi ma'a adamit tabarri minhu zahirun fi taqririhi. Wa qala fi mawdi'in akhar minhu kembali ke kashiful litham. Wa kaunu taqririn naqli 'anil ghairi yadullu 'ala i'timadihi huwa mafhumu kalamihim fi mawadhi'a katsiratin. Fa qaulul Jamal Ar-Ramli. Nah, jadi gini. Tadi kita sudah sepakat intinya menukil pendapat kemudian tidak dikritisi, ya itu ya dulu ala i'timadihi, gitu ya. Itu yang mafhum dari kalam ashab Syafi'i. Nah, ini ada kasus beda sendiri. Fa qaulul Jamal Ar-Ramli, maka ucapan Jamaluddin Ar-Ramli fi bab ziyarati qabri sallallahu alaihi wasallam, dalam bab ziarah menziarahi kuburan Rasulullah SAW, min syarhil idah, dari syarah al-idah. Kitab al-idah itu tulisan Imam Nawawi, ya. Inda qaulil musannif, ketika jadi Jamaluddin Ar-Ramli mensyarah kitab al-idah tulisan Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab al-idah matannya menuliskan wa yaqifu, kalimat wa yaqifu. Nah, kalimat wa yaqifu ini disyarahi oleh Jamaluddin Ar-Ramli. Di antara syarahnya beliau menuliskan wa naqlut tashyiri an ghairihi wa lam yata'aqqabhu la yaqtadi tarjihahu. Ya. Jadi kata Jamal Al-Ramli, wa naqlut tashyir, kalau ulama menukil tashyir an ghairihi, dari selain tashyir, wa lam yata'aqqabhu, kemudian ulama setelah menukil itu tidak membantah qaul yang mengatakan tashyir itu, maka penukilan tersebut la yaqtadi tarjihahu, tidak berarti ulama merojihkan qaul tersebut. Ini kan bertentangan dengan kaidah tadi, ya kan? Kaidah tadi kalau dinukil kemudian tidak dibantah, artinya dia i'timad. Nah, di sini Jamaluddin Ar-Ramli mengatakan naqlut tashyir an ghairihi wa lam yata'aqqabhu la yaqtadi tarjihahu. Nah, berbeda dengan yang tadi. Nah, maka kata kata Imam Qurdi, ingat ya, ini kita masih dalam ucapan Imam Qurdi. Maka kata Imam Qurdi, ya, fa qaulul Jamal Ar-Ramli, maka ucapan Jamaluddin Ar-Ramli yang seperti ini dalam kitab ini, itu la yakhlu an nazarin, tidak sepi dari nazar. Artinya ada masalah di situ di dalam kaulnya Imam Jamaluddin Ar-Ramli. Wa in wafaqahu Ibnu Alan, meskipun kaulnya Imam Ramli itu dalam khusus masalah ini itu wafaqahu Ibnu Alan fi syarhihi wa sabaqahuma ilaihi, wa sabaqahuma ay Ibnu Alan dan Jamaluddin Ar-Ramli ilaihi, ya ilaihi ay ila ta'bir, kepada ta'bir ini Ibnu Hajarin fil Hasyiyah. Na'am sumuhun qad yujabu anhu, ya. Na'am, ya, na'am di sini ada isinya, ya. Na'am, memang qaul Jamaluddin Ar-Ramli itu la yakhlu an nazar. Itu ya. Na'am la yakhlu qaul Jamal Ar-Ramli an nazar. Memang la yakhlu an nazar. Tapi qad yujabu anhu bi anna 'adam at-ta'qib zahirun fi tarjihihi. Jadi gini, ini kaidah penting dalam membaca ucapan ulama. Dalam baca hasyiyah khususnya. Ulama itu di sini kan musannif menyalahkan Imam Jamaluddin Ar-Ramli. Nah, ulama itu gini biasanya. Al-aula hamlu kalamil uqala 'ala shihah. Ini kaidah penting sekali. Sebisa mungkin kalau dia orang yang berakal, kalau bisa ucapannya dimaknai dengan makna yang benar. Ngerti ya? Apalagi ulama. Sebisa mungkin kalau dia uqala, al-aula hamlu kalamil uqala 'ala shihah. Gitu. Nah, di sini kalam Jamaluddin Ar-Ramli disalahkan oleh Imam Qurdi. Kan gitu. Nah, kalamnya Jamal Ar-Ramli disalahkan oleh Imam Qurdi. Kata musannif, meskipun kalamnya Jamal Ar-Ramli disalahkan oleh Imam Qurdi, tapi sebetulnya kalam ini bisa kok kita maknai dengan makna yang benar, sehingga kita nggak perlu menyalahkan Imam Jamaluddin
Romli. Itu penting ya. Kalau sekarang kan kaidahnya begitu, al-aula hamlu kalamil uqala 'ala shihah fadlan 'anil ulama, apalagi ulama. Tapi sekarang ulama selagi bisa disalahin, kalau bisa disalahin. Kan gitu. Ucapan ulama kalau masih bisa diplesetin, kebanyakan diplesetin sekarang ini bahaya sekali. Nah, itu jadi beliau menerapkan kaidah ini. Kalau masih bisa dimaknai dengan makna yang benar, sebaiknya dimaknai dengan yang makna yang benar. Gimana maknai dengan yang benar itu? Nah, na'am qad yujabu anhu, ya, bisa dijawab kritikan kepada Imam Romli tadi dengan jawaban, gimana jawabannya? Bi anna adam at-ta'qib zahirun fi tarjihihi la annahu yaqtadihi. Ya. Ada ta'qib, yang menukil kaul kemudian tidak dibantah, itu zahirnya itu dia merojihkan. Zahirnya begitu. La annahu yaqtadihi. Bukan bahwasannya adamu ta'qib itu yaqtadi tarjih. Kan kalimat Imam Romli, adamu ta'qib la yaqtadi tarjih. Itu benar. Kalimat begitu benar. Karena adamu ta'qib itu zahirun fi tarjih, bukan yaqtadi tarjih. Beda antara zahir fi tarjih dengan yaqtadi tarjih. Tarjih itu tingkatannya lebih tinggi dari zahir fi tarjih. Jadi yang dimaksud Imam Romli, adamu ta'qib itu la yaqtadi tarjih. Memang kalimatnya begitu, wa naqlu ta'khir an ghairihi wa lam yata'aqqabhu la yaqtadi tarjih. Beliau mengatakan adamu ta'qib, ya menukil kemudian tidak dibantah, itu la yaqtadi at-tarjih. Itu benar. Karena naqlu kalamil ghair kemudian tidak ditakib, itu zahirun fit tarjih, bukan yaqtadi at-tarjih. Pusing ya. Gitu. Qad yujabu anhu bi anna adam at-ta'qib zahirun fit tarjih la annahu yaqtadihi, bukan yaqtadi tarjih. Fa innal iqtida, ya karena iqtida itu rutbatun fawqa zahir, tingkatan di atas zahir. Kama fi Syaubari ala syarhil manhaj bal fi kalamihi ma yufidu anna al-murad bil iqtida. Ya. Bahkan dalam kalam ulama itu ada yang yufid, ya memfaidahkan bahwa kenapa iqtida itu di atas tarjih? Karena iqtida itu maknanya ad-dukhul fil hukmi min babi aula. Ya, masuk ke dalam hukum min babi aula. Lakin akan tapi az-zahir, yang dimaksud zahir lakin az-zahir, tapi yang zahir anna al-iqtida duna tasrih. Iqtida itu tingkatannya di bawah tasrih, kama yufiduhu kalamu tuhfati fi fasl ikhtilaf fil mahdi. Jadi tingkatannya yang paling bawah itu zahir, kemudian iqtida, kemudian tasrih. Gitu ya. Wa amma qawluhum nabbaha alaihi al-Adhra'i fal murad annahu ma'lumun min kalamil ashab wa innama lil Adhra'i mathalan at-tanbih alaihi. Tanbih itu maksudnya apa sih? Apakah kalau nabbaha alaihi al-Adhra'i itu artinya Imam Adhra'i yang mengeluarkan qaul tersebut? Apa gimana? Oh enggak, maksudnya adalah annahu ma'lumun min kalamil ashab wa innama lil Adhra'i at-tanbih alaihi, gitu. Atau kalimatnya kama dzakarahu al-Adhra'i mathalan fal murad anna dzalika min indi nafsihi. Kalau kama dzakarahu al-Adhra'i maka itu qaul dari Imam Adhra'i. Dzakara dzalika Syaubari an syaikhihi Az-Ziyadi. Wa fil i'abi ma lafzuhu qad jara fil 'ubab ala khilaf istilahil mutaakhirin. Nah, jadi istilah tadi, ya kalau nabbaha alaihil Adhra'i berarti qaul Imam Adhra'i bukan? Nabbaha alaihil Adhra'i itu qaulnya al-Adhra'i bukan? Bukan. Ma'lumun min kalamil ashab wa innamal lil Adhra'i fihi tanbih. Gitu. Jadi kalau nabbaha alaihil Adhra'i berarti bukan qaulnya al-Adhra'i, tapi kalau kama dzakarahul Adhra'i maka itu qaulnya al-Adhra'i. Itu istilahnya begitu secara normal, tapi kitab Al-Ubab punya istilah sendiri. Qad jara fil 'ubab ala khilaf istilahil mutaakhirin min ikhtisas at-ta'bir bil-zahir wa yazhar wa yahtamil wa yattajih wa nahwiha amma lam yasbiq ilaihi al-ghair bidzalik. Nah, jadi
ini udah selesai masalah tadi ya. Liyatamayyaza ma qalahu mimma qalahu ghairuhu. Nah, jadi kitab Al-Ubab itu punya istilah tersendiri. Kalau dalam kitab Al-Ubab kalimatnya az-zahir kadza wa yazharu kadza wa yahtamil kadza wa yattajih kadza, maka kalau dalam kitab Al-Ubab maksudnya adalah ma lam yasbiq ilaihi al-ghair bidzalik. Maka ini maksud bahwa qaul tersebut belum pernah diucapkan orang lain, tapi diucapkan oleh Al-Muzajjad dalam kitab Al-Ubab. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Penulis Al-Ubab melakukan istilah tersebut, liyatamayyaza ma qalahu mimma qalahu ghairuhu. Ada nggak di situ? Ada mimmanya nggak? Iya. Supaya ucapan penulis Al-Ubab dengan ucapan orang lain itu bisa dipisahkan. Makanya kalau itu pendapat penulis Al-Ubab, maka kalimatnya az-zahir kadza wa yazhar kadza wa yahtamilu kadza wa yatajihu kadza, begitu. Wal musannif yu'abbiru bidzalika amma qalahu ghairuhu. Waduh, kita harus diulang lagi nih penjelasannya. Wal musannif yu'abbiru bidzalika amma qalahu ghairuhu wa lam yubali bi ibhami annahu min 'indihi ghaflatan 'anil istilah al-madhkur. Ulang lagi ya. Yang tadi hapus lagi. Pemikiran tadi hapus lagi. Jadi gini, biasanya kalau di kitab-kitab lain, kalau kalimatnya az-zahir kadza atau wa yazharu kadza wa yahtamilu kadza wa yatajihu kadza, di kitab-kitab lain, maka maksudnya adalah itu ma lam yasbiq ilaihi al-ghair bidzalik. Maka maksudnya itu pendapat pribadi, bukan pendapat yang dinukil dari orang lain. Kalau kalimatnya az-zahir kadza wa yazhar kadza, itu di kitab lain begitu. Tapi di kitab Al-Ubab wal Musannif, sedangkan Imam Al-Muzajjad yu'abbir bidzalika, dia dengan ibarah-ibarah tadi, dengan ibarah-ibarah az-zahir wa yazhar wa yahtamil, itu amma qalahu ghairuhu. Al-Muzajjad menggunakan istilah-istilah tadi untuk menjelaskan bahwa qaul ini dinukil dari orang lain. Jelas ya? Jadi di kitab lain kalau kalimatnya az-zahir kadza, maka maksudnya qaul tersebut qaul pribadi, bukan dinukil dari orang lain. Tapi dalam kitab Al-Ubab, kalau kalimat az-zahir kadza, maka yang dimaksud adalah qaul tersebut dinukil dari orang lain. Nah, walam yubali, dan penulis Al-Ubab yaitu Imam Al-Muzajjad tidak peduli. Dia enggak memikirkan bahwa dia membuat istilah yang kebalikan seperti itu bisa jadi mendatangkan kekeliruan. Bi ibhami annahu min 'indihi. Bisa jadi takbir itu malah membuat orang keliru sehingga menyangka bahwa qaul tersebut min 'indihi, dari Imam Al-Muzajjad. Padahal Imam Al-Muzajjad menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan ma qalahu ghairuhu. Ghaflatan 'anil istilah al-madhkur ya. Wa qala al-Qurdi jara 'urful mutaakhirin 'ala annahum idza qalu az-zahiru kadza fa huwa min bahthil qail la naqilun lahu. Nah, mutaakhirin kalau mengatakan az-zahir kadza, sebagaimana dijelaskan tadi, itu merupakan bahthul qail, pendapat pribadi dia sendiri, hasil bahas dia sendiri. Gitu. Wa qala Sayyid Umar fi al-hasyiyati idza qala walladhi yazhar mathalan ay bi dzikri zuhur fa huwa bahthun lahum. Ya, ini semuanya kaul-kaul yang setelah ini menjelaskan bahwa istilah yang umum, kalau kalimatnya az-zahir dengan wa yazhar, maka yang dimaksud itu adalah kaul pribadi. Berbeda dengan kitab Al-Ubab. Qala ba'duhum idza 'abbaru bi qaulihim wa zahiru kadza wa zahirun kadza fa huwa zahirun min kalamil ashab. Wa amma idza kana mafhuman min al-ibarati fa yu'abbiru anhu biqaulihim waz-zahir kadza. Jadi beda dengan waz-zahirun kadza dengan waz-zahir kadza.
Kalau wa zahirun kadza, maka itu zahirun fi kalamil ashab. Ya, jadi jelas kalam ashabnya jelas mengatakan seperti itu. Tapi kalau kalimatnya wa zahiru kadza pakai alif lam, maka itu tidak diucapkan ashab tapi mafhum min ibaratil ashab. Wa amma ta'biruhum bil fahwa. Ya, sering kita mendapatkan dalam kitab al-fahwa kadza gitu. Maksudnya apa? Fahuwa ma fuhima min al-ahkam bi tariqil qat'i. Wa bil muqtada, sering juga dalam kitab wa muqtada kadza, maka begini, atau wal qadiyah. Kalimatnya wa qadiyatu hadzal kalam begini. Maksudnya apa istilah itu? Huwa al-hukmu bisyai'i la ala wajhi sharahati. Menghukumi sesuatu tapi tidak tasrih, tidak tidak jelas-jelasan itu. Tidak terus terang. Kama aftabihil 'allamatu Abdullah Az-Zamzami. Wa qawluhum wa za'ama fulanun fa huwa bi ma'na qala. Illa annahu aktsaru ma yuqalu fima yushakku fihi. Ya, za'ama fulan sama seperti qala fulan. Bedanya kalau za'ama fulan kebanyakan ya dipakai untuk mengungkapkan ma yuqalu fima yushakku fihi. Zakarahul 'allamatu Bahraq fi syarhihil kabir 'ala lamiyatil af'al. Wa min istilahatihim annahum idza naqalu 'anil 'alimil hayy fala yusarrihuna bismihi. Ini ya, annahum idza naqalu 'anil 'alim al hayy fala yusarrihuna bismihi li'annahu rubbama raja'a 'an qawlihi wa innama qala ba'dul ulama. Nah, berarti hati-hati kalau baca kitab ulama kalimatnya qala ba'dul ulama, berarti pemilik kaulnya sezaman dengan penulis kitab. Makanya ini banyak terjadi di kitab Tuhfah dan Nihayah. Kalau penulis Nihayah mengatakan qala ba'duhum, biasanya itu kaulnya penulis Tuhfah. Kalau penulis Tuhfah mengatakan qala ba'duhum, biasanya itu kaul penulis Nihayah. Fa in ma tasarrahu bismihi kama afada dzalika al-'allamah Abdullah ibn Utsman al-Amudi. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Haqqil Wadih al-Muqarrar, ya, an-naqilu mata qala wa ibaratuhu kadza ta'ayyana 'alaihi sawqul ibarah al-manqulah bi lafziha. Al-Muqarrar, ya, yang jadi muqarrar, yang masuk tahdidan. Seseorang yang menukil mata qala, kalau dia menukil suatu kalam dan mengatakan wa ibaratuhu kadza, ya, ta'ayyana 'alaihi sawqul ibarah al-manqulah bi lafziha, maka dia wajib mencantumkan persis mengcopy paste kalamnya. Walam yajuz lahu taghyiru syai'in minha wa illa, ya, wa illa ay wa in lam yasuq al-ibarah al-manqulah bi lafziha, ya, atau wa illa ay wa in ghayyara syai'an minha kana kadziban. Nah, ini kan semacam kaidah-kaidah ulama dalam menulis kitab, ya. Jadi menulis kitab gampang nggak? Nggak gampang. Kalau kita menulis, kalau misal kita menulis kitab dan keluar dari kaidah-kaidah ini, bisa jadi nggak sah karena itu bisa membuat orang keliru, gitu. Wa mata qala, ya, kalau kalimatnya qala fulan, ya, tadi ibaratuhu kadza, beda dengan qala fulan, kana bil khiyar baina ayyasuqa ibaratahu bi lafziha aw bi ma'naha min ghairi naqliha, lakin la yajuzu lahu taghyiru syai'in min ma'ani alfaziha. Itu jelas itu, ya. Kaidah cek. Wa fi tuhfah. Wa fi tuhfati min asy-syahadati, dalam kitab Tuhfah ada ibarah berbunyi wa annahu yajuzu ta'biru 'anil masmu' bi muradifihi al-musawi lahu min kulli wajhin la ghairu. Nah, itu kan kalau menukil kalam yang ditulis, ya kan? Kalau kalamnya ditulis, kalau dia menukilnya dengan ibaratuhu kadza, maka harus persis dengan yang ditulis. Kalau kalimat yang qala fulan, maka boleh beda ibarah tapi maknanya harus sama. Gimana kalau nggak ditulis tapi masmu'?
melalui pengajian. Yajuzu ta'bir 'anil masmu' bi muradi fihi al-musawi lahu min kulli wajhin la ghayru. Wa qawluhum intaha mulakhasan ay mu'ta min alfazihi bima huwa al-maqsud duna ma siwahu. Ya, maksudnya mu'ta min alfazihi bima huwa al-maqsud. Jadi kalau kalimat intaha mulakhasan tandanya musannif sudah menukil ibarahnya sesuai dengan yang diperlukan. Duna ma siwahu, tanpa menukil kalimat lain secara lengkap. Wal murad bil makna ya. Kalau musannif menukil ibarah kemudian mengatakan kalimat intaha bil makna, kan sering tuh intaha bil makna, maksudnya adalah at-ta'bir an lafzihi bima huwa al-mafhum. At-ta'bir an lafzihi bima huwa al-mafhum minhu. Dzakara dzalika al-'allamatu Abdullah Az-Zamzami. Qala ba'duhum inna syariha wal muhassyiya idza zada 'ala al-asli faz-zaidu la yakhlu imma an yakuna bahthan aw i'tiradan. Nah, ini kalau mau menulis hasyiyah ini caranya begini. Takut mau nulis hasyiyah kan udah kuliah di Azhar ceritanya. Tuh, masa kuliah di Azhar enggak bikin hasyiyah deh gitu. Ini hasyiyah itu tidak keluar dari tatanan di sini. Hasyiyah dan syarih ya. Inna syarih wal muhassyi idza zada 'ala al-asli faz-zaidu la yakhlu imma an yakuna bahthan aw i'tiradan. Ya, jadi muhassyi itu tidak menambah sesuatu dari kitab. Syarih tidak menambah sesuatu dari kitab. Kalau mau menambahkan la yakhlu imma an yakuna bahthan aw i'tiradan. Bisa bahas. Artinya bahas itu apa? Kesimpulan pemahaman baru dari ibarah matan, aw i'tirad atau membantah matan. In kana bi sighatil bahthi wal i'tirad. Tapi itu kalau menggunakan sighah bahth dan i'tirad. Aw tafsilan, atau syari itu mentafsil lima ajmalahu, terhadap globalnya ucapan matan. Aw takmilan lima naqasahu, atau menyempurnakan yang belum disebutkan oleh matan. Wa ahmalahu. Nah, wa takmil in kana lahu ma'khad min kalamin sabiqihi aw lahiqihi fa ibrazun ya. Tadi kan kalau kurang dari matan kemudian disempurnakan ya. Penyempurnaannya itu kalau punya ma'khad atau dalil dari kalam terdahulu atau setelahnya fa ibrazun, maka disebut ibraz. Wa illa ya, kalau takmilnya tidak punya ma'khad min kalamin sabiqihi wa lahiqihi, maka itu i'tirad fi'li, fa'tiradun fi'li. Wa syighul i'tirad masyhuratun. Syighah i'tirad itu terkenal. Wa li ba'dihha mahallun la yusyarikuhu fihi al-akhar. Fayaridu ya. Ini syighah i'tirad mulai ya. Fayaridu, kalimat yarid. Wa yaridu ala kalamin musannif kadza, wa yaridu ala hadza kadza. Maknanya apa? Wa mashtaqqa minhu ya, kalimat yarid dan yang mustaq dari yarid itu, maka yang disebutkan setelah kalimat yarid itu adalah ma la yandafi'u lahu bi za'mil mu'tarid, bantahan yang tidak mungkin bisa dibantah lagi menurut penulis syarah atau hasyiyah. Nah, kalau kalimat wa yatawajjahu ala hadzal kalam kadza, maknanya apa? Wa mashtaqqa minhu a'ammu minhu, itu lebih umum dari kalimat fayarid, wa min ghairihi, dan dari selain kalimat fayarid, wa nahwihi dan semisal. Jadi kalau kalimatnya wa yatawajjahu, maka itu lebih umum. Kalau lebih umum berarti mencakup lima la yandafi' dan juga mencakup ma yandafi'. Gitu. In qila lahu, kalau kalimatnya in qila lahu, maka ma'adhu'fin fihi, artinya bantahannya itu ma'adhu'fin fihi gitu. Kalau kalimatnya qad yuqal, membantah ucapan, terus kalimatnya qad yuqal ya, wa nahwuhu lima fihi du'fun syadid, maka artinya bantahannya itu sangat lemah. Wa nahwuhu liqailin, sama seperti qad yuqal itu kalimat liqailin. Nah, kalau liqailin maka lima fihi du'fun dhaif. Kali bantahannya lemah tapi enggak lemah banget gitu loh.
Wa fihi bahthun, kalau kalimatnya fihi bahthun ya menukil kalam kemudian diakhiri dengan fihi bahthun. Wa nahuhu lima fihi quwwatun sawa'un tahaqqaqal jawab amla. Maka artinya ada kalam ya, kemudian itu fihi bahthun, artinya kalam ini ada bantahannya. Bantahannya itu fihi quwwatun, lumayan kuat. Bantahannya lumayan kuat. Sawa'un tahaqqaqal jawab amla, baik bisa dijawab bantahannya ataupun tidak. Wasighatul majhuli madiyan kana au mudhari'an wa la yab'ud wa yumkin kulluha siyaghat tamrid. Semuanya adalah siyaghat tamrid. La yab'udu kadza wa yumkin kadza. Itu siyaghat tamrid. Tadullu ala du'fi madkhuliha, yang menunjukkan bahwa ibarah-ibarah yang dimasuki kalimat tadi itu lemah. Bahkan kana aw jawaban. Wa qultu lima huwa khassatul qail. Kalimat aqulu qultu itu lima huwa khassatul qail, tandanya bantahan tersebut atau keterangan setelah kalimat itu merupakan khusus dari si pengucap. Wa idza qila hasiluhu aw muhassaluhu aw tahriruhu aw tanqihuhu aw aw nahwu dzalika fadzalika isyaratun ila qusurin fil asli aw istimalihi ala hashwin. Kalimat hasiluhu dan lain-lain isyarah ila qusurin fil asli, itu merupakan isyarat bahwa di matannya atau di syarah yang sedang dia jelaskan itu ada kusur, ada kekurangan. Au istimalihi ala hashwin, atau kitab yang sedang dijelaskan itu banyak sisipannya. Itu kalau kalimat wa hasiluhu kadza. Wa tarahum yaquluna fi maqami iqamati syai'in maqama akhar marratan tunazzalu manzilatahu. Gimana nih kalau ulama ingin menempatkan sesuatu di tempat yang lain? Biasanya ibarahnya apa? Biasanya ibarahnya menggunakan tunazzalu manzilatahu, kadang-kadang uniba manabahu, kadang-kadang uqima maqamahu. Bedanya apa? Fal awwalu ma fi iqamatil a'la maqamal adna. Kalimat yang pertama yaitu tunazzalu manzilatahu itu kasusnya fi iqamatil a'la maqamal adna. Wasani, ibarat kedua uniba manabahu, itu bil aksi, berarti iqamatul adna maqamal a'la. Wasalif fil musawah, kalimat uqima maqamahu maka setara. Wa idza ra'aita wahidan minha maqama akharna, itu kaidahnya begitu. Untuk nazzalu manzilatahu itu untuk iqamatul a'la maqamal adna. Gimana nih kalau tunazzalu manzilatahu digunakan untuk iqamatul adna maqamal a'la? Gimana? Fahunaka nuktah, maka ada rahasianya. Wa inna maktaru fil awal an-taf'il. Nah, kenapa yang pertama itu tunazzalu manzilatahu itu fungsinya untuk iqamatul a'la maqamal adna, kan gitu. Kenapa yang iqamatul a'la maqamal adna itu menggunakan wazan taf'il, tunazzalu manzilatahu, sedangkan dua kalimat sisanya itu menggunakan wazan if'al, uniba dengan uqima, ya. Menggunakan kalimat if'al bukan taf'il. Wa fil akhirataini al-if'al li'illatil ijmal, karena untuk mengumumkan. Li'anna tanzilal a'la makanal adna yuhwiju ilal ilaj wa tadrij. Karena memposisikan suatu yang a'la di posisi yang adna itu butuh kepada al-ilaj wa tadrij, butuh kepada penanganan wa tadrij dan perlahan, ya, karena kita ingin posisikan sesuatu yang a'la di makan adna gitu. Wa rubbama yuhtamu al-mabhathu binahwi ta'ammal. Di situ apa kalimatnya? Ta'ammal. Kadang-kadang pembahasan ditutup dengan kalimat ta'ammal, bahwa isyaratun ila diqqatil maqami marratan wa ila khadashin fihi taratan ukhra. Gitu. Ta'ammal itu maka ada dua fungsinya. Satu, bisa jadi dalam masalah tersebut
ada diqqah, ada sesuatu yang dakik, yang rumit, atau bisa jadi dalam masalah tersebut ada aib. Sa'un kana bil fa au biduniha, baik menggunakan fa, fata'ammal atau tanpa fa. Illa fi musannafatil Imam Al-Buni, kecuali kalau kalimat tersebut ada di karangan Imam Al-Buni. Fa innaha bil fa'i ila tsaniyati, kalau di karangan Imam Al-Buni, kalau kalimatnya fata'ammal, maka maksudnya isyaratun ila tsaniyah, maka maksudnya dalam masalah tersebut ada aib. Wa biduniha, kalau tanpa fa, ilal awal, maka yang maksudnya adalah dalam masalah tersebut ada diqqah. Wal farqu baina ta'ammal wa fata'ammal wa fal yuta'ammal anna ta'ammal isyarah ilal jawab al-qawi wa fata'ammal ilal jawab, merupakan permintaan ya untuk bertadabbur fil maqam, di tempat itu, untuk tasarruful qalbi bin nazar fid dalail. Wa bil fa, kalau pakai fa, fatadabbar yakunu bi ma'na taqrir wa tahqiq lima ba'dahu gitu. Wa fihi nazrun, kalimat fihi nazrun yusta'mal fi luzumil fasad. Ingat tuh ya, kalau ada kalimat fihi nazrun, nah itu ada muskilah di situ. Wa fil i'abi, nah, dalam kitab al-i'ab, wa lafzatu asa'al waqi'ata fi ibarati syaikhain, kalau dalam ibarah Imam Nawawi dan Rafi'i ada kalimat asa'al waqi'ah wa ghairihima, dan selain syaikhain, yahtamil ayyurada biha huna at-tahrim wa alaihi jam'u mutaqaddimun, bisa jadi berarti di masalah ini yang dimaksud adalah tahrim, wa alaihi jam'u mutaqaddimun, wa adamuhu ay adamu tahrim wa alaihi akharun. Jadi ada khilaf mengenai memahami kalimat asal waqi'ah. Wa fi matlabil iqaz wa qawluhum Allahumma illa an yakuna kadza. Nah, ini sering nih. Allahumma illa an yakuna gini. Qad yaji'u hashwan. Kadang-kadang kalimat itu hanya sisipan. Au ba'da umumin, atau bukan sisipan tapi jatuh setelah kalimat umum. Maka itu fungsinya hasan lisami' al-muqayyada al-madhkura qablaha wa tanbihan. Jadi kalau ada kalimat Allahumma illa an yakuna kadza jatuh ba'da umum, setelah kalimat umum, ya, maka itu hasan lisami', merupakan motivasi untuk sami' untuk membaca apa? Membaca kalimat yang muqayyad yang disebutkan sebelum ibarah Allahumma tadi, wa tanbihan, dan mengingatkan kepada hal tersebut. Atau ibarah yang mudah, ai hassan wa tanbihan lisami' ala qaidin lil madhkuri qablaha gitu. Fahiya bimathabati nastaghfiruka, maka dia sama seperti kalimat nastaghfiruka gitu. Kaqaulika, seperti ucapan kamu. Ini contoh penggunaan kalimat Allahumma illa an yakuna kadza. Inna naqta'u an ziyaratika, ini kalimat umum. Ya, ingat Allahumma illa yakuna kadza jatuh setelah umum, fungsinya untuk apa? Inna la naqta'u an ziyaratika, contohnya inna la naqta'u an ziyaratika, ini kalimat umum. Kita tidak akan terputus untuk selalu menziarahi kamu. Allahumma illa an yamna'a mani', kecuali kalau ada mani'ai. Fungsi Allahumma illa itu adalah hasan lisami' terhadap qayyid ya, bagi kalam yang disebutkan sebelum Allahumma. Jadi itu tandanya kalam sebelum Allahumma ada qayyidnya. Kalam umum, ya kan kalamnya umum, itu tanda ada qayyidnya. Qayyidnya mana? Setelah Allahumma tadi gitu. Falidza la yakadu yufariqu harfa istitsna. Oleh karena itu kalimat Allahumma ini biasanya tidak terpisah dari illa. Wa ta'ti fi jawabil istifham nafyan wa itsbatan kitabatan. Kadang-kadang Allahumma ini jadi jawab dari istifham, baik nafi atau itsbat. Fa yuqal Allahumma na'am atau Allahumma la. Wa qawluhum qad yufarraq illa ay yufarraq wa yumkinul farqu, ini bakal sering sekali kalau baca tuhfah, bakal sering sekali menemui ibarah-ibarah ini kalau bisa dikuasai. Atau kalau menemukan ibarah ini, rujuk kembali ke kitab ini. Ya, makanya saya sering bilang kalau nggak paham ibarah-ibarah di sini, khususnya istirahat ini, harus nanya ya. Gitu.
Tapi jangan susah-susah. Karena ini ibarat-ibarat ini penting, bakal jadi pedoman. Qad yufarraq illa yufarraq wa yufarraq fa hadhihi kulluha siyaghu farqin. Maka itu sehingga untuk memisahkan antara dua masalah. Wa qauluhum wa qad yujab illa an yujab wa laka an tujib. Ya, tadi ini udah dipakai nih. Kalimat illa an yujab tadi di masalah qaulnya Jabal Ar-Ramli udah dipakai nih. Apa maknanya? Fa hadza jawabun min qailihi. Maka ini jawaban dari pengucap. Berarti tadi yang disebutkan tadi itu jawaban dari pengucapnya, itu Jamaluddin Ar-Ramli. Wa qauluhum wa laka radduhu. Nah, ini sering apalagi baca Nihayatus Sul bakal sering ketemu kalimat wa laka radduhu. Nah, baca Nihayatus Sul enggak? Pusing enggak baca Nihayatus Sul? Wa qauluhum wa laka radduhu wa yumkin radduhu fa hadhihi siyaghu raddin. Maka itu sirah yang fungsinya untuk membantah. Sebetulnya jatahnya hari ini sampai halaman segini, mau ditambahin? Hah? Iya. Beneran? Sampai ini habisin sampai sebelum faedah. Iya. Oke, boleh. Wa qauluhum law qila bikadza lam yab'ud. Nah, ini perasaan udah dipakai tadi ya. Law qila kadza lam yab'ud. Tadi di ibarah siapa ini? Lam yab'ud. Tadi di ibarah bahwa tadi di ibarah yang isinya musonif menganjurkan kita untuk membaca permasalahan yang terdapat dalam tuhfah min qabilil ghalam. Ya kan? Lau qila biwujubi dzalika 'alal mufti lam yab'ud. Ya kan? Udah kepake ini. Wa laysa yu'id wa lakana qariban aw lakana aqrab fa hadhihi siyaghu tarjih. Maka fungsinya bahwa dia merojihkan qaul tersebut. Wa idza wajadna fil mas'alati kalaman fil musannafi wa kalaman fil fatwa fal 'umdatu ma fil musannaf. Nah, ini penting sekali. Karena misalkan Syekh Ibnu Hajar punya karangan tuhfah, punya karangan Fatawa Ibnu Hajar, Al-Fatawa Al-Haditsiyah Al-Kubra, Al-Fatawa Al-Fiqhiyah. Ada fatwa, ada musannaf. Gimana nih ada masalah disebutkan di fatwa berbeda dengan yang disebutkan di musannaf seperti tuhfah. Musannaf itu karangan selain fatwa ya, selain kumpulan fatwa. Fal 'umdatu ma fil musannaf. Maka yang mu'tamad adalah ma fil musannaf. Wa idza wajadna kalaman fil bab wa kalaman fi ghairil bab. Gimana nih? Ada kalam di babnya, ada kalam di bukan babnya. Fal 'umdatu ma fil bab. Seperti apa namanya masalah aurat perempuan. Aurat perempuan yang aurat itu ada dua definisi. Ada yang wajib ditutup, ada yang haram dilihat. Aurat perempuan yang wajib, ada dua definisi aurat ya. Hati-hati. Aurat itu ada yang maknanya sesuatu yang wajib ditutup, ada yang maknanya sesuatu yang haram dilihat. Aurat yang wajib ditutup itu dibahas di bab sholat, syurutu sihhatis sholati, diantaranya satrul aurah. Aurat yang haram dilihat itu dibahas di bab khitbah. Jadi kalau kita ingin membahas aurat perempuan yang wajib ditutup, kemudian menggunakan ibarah yang ada di bab khitbah, keliru. Gitu. Makanya banyak orang mengatakan dalam mazhab Syafi'i aurat perempuan adalah jami'u badaniha. Itu aurat di bab mana? Itu aurat yang dijelaskan di bab khitbah. Memang jami'u badaniha haram dilihat dengan qaid-qaid tertentu. Tapi enggak kemudian haram dilihat wajib ditutup. Aurat perempuan dalam mazhab Syafi'i yang wajib ditutup dijelaskan dalam bab sholat. Apa itu? Jami'u badaniha siwal wajh wal kaffain. Ya. Jadi kalau ada masalah kalaman fi ghairil bab idza wajadna kalaman fil bab wa kalaman fi ghairil bab fal 'umdatu ma fil bab. Gitu ya.
Wa idza kana fil mazinnati wa fi ghairil mazinnati, ya kalau ada permasalahan yang disebutkan dalam mazinnah dan di selain mazinnah, istitrad dan selain istitrad, fal umdatu ma fil mazinnah, maka yang jadi pedoman adalah yang ma fil mazinnah. Apa itu mazinnah? Mazinnah itu biasanya masalah ini disebutkan di bab apa sih? Nah, itu mazinnah ya. Biasanya masalah ini disebutkan di bab apa sih? Ya, contoh gini. Hukum membaca bismillah biasanya disebutkan di bab mana? Hah? Hukum membaca bismillah biasanya di kitab Mazhab Syafi'i disebutkan di mana biasanya? Biasanya disebutkan di kesunahan wudu. Sunanul wudu diantaranya tasmiyah, siwak. Sebutkan di situ. Maka mazinnah hukum membaca basmalah di mana? Di sunanul wudu. Itu mazinnah maksudnya ya. Tapi kadang-kadang hukum bismillah tidak disebutkan di mazinnahnya, tapi di tempat lain secara istitrad. Maka yang jadi pegangan kalau istitrad kalau terjadi kontradiksi mana yang disebutkan di mazinnahnya. Hati-hati membaca kalam fuqaha. Karena nanti contoh kecil ya. Ini saya jelasin agak sedikit. Ini karena udah selesai jatahnya. Contoh, Syekh Sulaiman Al-Bijirmi. Hukum bismillah ketika melakukan sesuatu yang mubah. Contoh, memindahkan ini ke sini. Apa hukum bismillah ketika ingin melakukan hal ini? Syekh Sulaiman Al-Bijirmi ada dua pendapatnya. Yang satu di muqaddimah, yang satu di sunanul wudu. Gitu. Di muqaddimah mengatakan, Syekh Sulaiman itu mengatakan hukum membaca bismillah ketika melakukan sesuatu yang mubah itu sunnah. Di muqaddimah itu sunnah. Tapi di sunanul wudu dalam kitab yang sama mengatakan itu mubah. Nah, mana yang dikuatkan di sini? Ada ta'arud antara mazinnah dengan dengan selain mazinnah. Mana yang jadi pegangan? Yang mazinnahnya. Mazinnahnya di mana? Sunan wudu. Berarti menurut beliau mubah. Gitu ya. Syuf itu saya ingin memperlihatkan bagaimana kaidah-kaidah ini berlaku ketika kita membaca kitab. Wa min istilahatihim anna adawatil ghayati kalau wa in lil isyarati ila al khilaf fa idza lam yujad khilafun fa huwa li ta'mimil hukmi. Ini penting juga. Penting semua heran saya. Ini ya. Adawatul ghayah seperti lau dan in itu lil isyarah ila al khilaf. Ingat kalau baca kalam ulama kemudian menemukan ghayah ada in walau kana begini, menyebutkan hukum, kemudian walau begini, menyebutkan hukum wain begini. Hati-hati itu tandanya di masalah ini ada khilaf, lil isyarati ilal khilaf. Atau kalau tidak ada khilaf maka li ta'mimil hukmi. Nah, tapi Syekh Sayyid Abdullah Al-Jufri mengatakan ghayah itu dua fungsi, lil isyarati ilal khilaf, yang kedua lidaf'i amrin mutawahham, lidaf'i amrin mutawahham, untuk menolak sesuatu yang bisa jadi terlintas dalam pikiran pembaca, bisa jadi terlintas dalam pikiran pembaca tapi ditolak waham tadi dengan meletakkan indil ghayah. Wa indahum annal bahtha wal ashkal wal istihsan la yaridul manqula la yaruddul manqula wal mafhum la yaruddu as-sharih. Ya, bahas ashkal dan istihsan itu tidak menolak al-manqul anil madhab. Wal mafhum la yaruddu as-sharih. Nah, ini kalau pengen paham ini mafhum itu apa, sharih itu apa, itu di usul fikih. Usul fikih tingkat 2. Sekarang udah tingkat 2. Harusnya tahu mafhum. Apa itu mafhum? Apa mafhum? Hah? Oh, tingkat 1 ya? Oh, iya ya. Saya kira udah tingkat 2.
mafhum ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi. Wa qad yu'abbiruna bi waqa'a li fulanin kadza. Sering kita menemukan dalam kitab waqa'a li fulan kadza. Fa in syarrahu ba'dahu bi tarjihin aw tad'ifin wa huwa al-akthar fa dzaka. Kalau setelah itu ditad'if atau dirajihkan ya maka hukumnya sesuai dengan tarjih atau tad'if tadi. Wa illa kalau tidak dirajihkan dan tidak didaifkan hukima bi du'afihi kama haqqaqahu Syekhuna Khatimatul Muhaqqiqin As-Sayyid Muhammad ibn Ahmad ibn Abdul Bari wa afta bihi al-alamah As-Sayyid Sulaiman ibn Muhammad Mufti Zabid wa ghairuhu. Wa min fatawa Asy-Syaikh Ibnu Hajar ma'na qawlihim fi takbiril 'Eid wasyahadati al-ashharu kadza wal 'amalu khilafuhu. Nah gini. Syekh Ibnu Hajar menjelaskan gimana nih kalau dalam suatu masalah kita menemukan al-ashhar kadza wal 'amal khilafuhu. Nah, ini kan berarti ada kontradiksi antara al-ashhar dengan amal. Gitu. Gimana? Nah, itu maksudnya adalah ta'arudut tarjih min haitsu dalilul madhab wa tarjih min haitsul amal. Tandanya di situ ada kontradiksi mana nih yang rojih, yang ingin dirojihkan, yang sesuai dalil madhab atau yang sesuai dengan pengamalan ulama. Fasaghal amalu bima alaihi al-amal. Maka boleh mengamalkan bima alaihi al-amal. Wa min mukhtasariha ay wa min mukhtasar fatwa Asy-Syaikh Ibnu Hajar. Dari mukhtasar fatwa Syekh Ibnu Hajar libni Qadhi Bakatsir ya. Ali bin Umar bin Qadhi Bakatsir, penulis mukhtasar fatwa Syekh Ibnu Hajar. Wa qaulu syaikhain, ucapan syaikhain An-Nawawi dan Ar-Rafi'i, wa alaihi al-amal itu sighatu tarjihin kama haqqaqahu ba'duhum. Wa fi kitab kashfil ghaini amman dhalla an mahasin qurratil ain Ibnu Hajar anna qawlahum ittafaqu wa hadha majzumun bihi wa hadha la khilafa fihi yuqalu fi ma yata'allaqu bi ahli al-madhhab la ghairu. Jadi kalau ulama mengatakan ittafaqu ala anna hadhil masalah hukumnya begini, maka itu yang ittifaq di situ bukan semua ulama, tapi ulama madhab Syafi'i doang. Wa innama qawluhum hadza mujma'un alaihi, tapi kalau kalimatnya hadza mujma'un alaihi, maka itu fa innama yuqalu fi ma ijtama'at alaihi al-ummah, maka tandanya masalah ini disepakati oleh semua ulama Syafi'i atau bukan Syafi'i. Wa qala fi qurratil aini ma nassuhu adda al-istiqraru min shani'il muallifin bi annahum idza qalu fi sihhatihi kadza ya. Istiqrar apa istiqrar? Pakai ro. Harusnya istiqrar ya. Harusnya istiqrar. Jadi ulama kalau mengatakan fi sihhati hadzal qaul kadza au hurmatihi au nahwi dzalika nazrun. Jadi kalau mengatakan fi sihhatihi nazrun atau fi hurmatihi nazrun dalla ala annahum law lam yarau fihi naqlan. Maka tandanya masalah ini tidak pernah dinukil. Wasu'ila Asy-Syihab Ar-Ramli an itlaqil fuqaha nafyal jawaz hal dzalika nassun fil hurmati faqat aw yutlaq 'alal karahah. Kalau Syihab Ar-Ramli ditanya, kalau ulama menyebutkan nafyul jawaz, la yajuzu kadza. Ini ada di muqaddimah kitab Minhajut di bab Thaharah Minhajut Talibin ya. La yajuzu ayyatawaddoa illa bima yusamma ma'an dan seterusnya. La yajuz, apa itu la yajuz? Apakah artinya kalau kita wudu tidak dengan air itu tidak sah? Atau artinya ketika wudu tidak dengan air itu haram? Ya. La yajuz itu apakah nafyus sihha apa nafyul hilli? Hal dzalika nasun fil hurmah, yaitu nafyul hilli faqat au yutlaq 'alal karahati, atau juga bisa dipakai untuk makruh. Fa ajaba bi anna haqiqatan nafyil jawaz fi kalamil fuqaha at-tahrim. Hakikatnya la yajuz itu adalah haram. Wa qad yutlaq al-jawaz 'ala raf'il haraj. Kadang-kadang jawaz juga ada maksudnya adalah raf'ul haraj, tidak haram. A'ammu min ayyakuna wajiban aw manduban aw makruhan, sehingga umum
bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh. Au ala mustawa at-tarfain wa huwa takhir bainal fi'li wa at-tarki. Nah, atau nafyul jawaz juga bisa digunakan untuk ala ma laisa bilazimin minal uqudi kal ariyah. Ya, nafyul jawaz bisa juga digunakan untuk menjelaskan nafyus sihhah, ya, ma laisa bilazimin minal uqud kal ariyah. Wa fi babit taharati minal iqna' la yajuzu idza udhifa ila al-uqud kana bi ma'na sihhah. Yajuz kalau udhifa ila al-uqud maka maknanya adalah yasihhu. Wa idza udhifa ila al-af'al kana bi ma'na al-hilli. Kalau disandarkan kepada perbuatan maka maksudnya yahillu, halal. Wa huwa huna bi ma'nal amrayn. Sedangkan yajuzu di sini, ya, di dalam kitab Thahara ini bi ma'nal amrayn maknanya adalah dua-duanya, yaitu yasihhu wa yahillu. Li'anna ma. Nah, ini di situ gimana ya? Li'anna man amarral ma'a. Nah, tambahkan ya, li'anna man amarra ghairal ma'i. Ada ghair di situ. Ala a'dha'i taharatihi bi niyatil wudu'i wal ghusli la yasihhu wa yahrumu li'annahu taqarrubun bima laysa mawdu'an litaqarrubi fa'asha li tala'ubihi. Jadi yajuz kalau berkaitan dengan akad artinya adalah tidak sah. Kalau berkaitan dengan perbuatan maka artinya tidak boleh, artinya haram. Nah, di sini di kitab Matan Ghayah wa Takrib itu ibarahnya kurang lebih kalimatnya la yajuzu at-taharatu bi ghairil ma. Tidak boleh taharah dengan selain air. Nah, kata Khatib Syirbini dalam kitab Iqna wa huwa huna, ya. Kalimat la yajuz di sini, la yajuz at-tahara bi ghairil ma bi ma'nal amrayn, maknanya dua-duanya. Artinya la yahillu, ya, tidak boleh, artinya haram, dan juga la yasihhu. Jadi orang yang berwudu dengan selain air, berwudu pakai Coca-Cola, itu haram dan tidak sah. Kenapa haram? Kalau tidak sah jelas, ya. Kenapa tidak sah? Li'anna man amarra ghairal ma, karena orang yang mengucurkan selain air ala a'dha'i taharatihi bi niyatil wudu wal ghusl la yasih, enggak sah. Wa yahrumu, dan juga haram. Kenapa haramnya? Li'annahu taqarrubu bima laysa mawdu'an litaqarrubi fa'aswa li tala'ubihi. Itu karena dia tala'ub, main-main, beribadah dengan sesuatu yang laisa mawdu'an lil ibadah. Wa fi nihayati wa lafzatu yanbaghi muhtamilatun lil wujubi wan nadbi wa tuhmalu ala ahadihima bil qarinah. Kalau ada kalimat yang bagi, maka bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Gitu. Wa tuhmal ala ahadihima bil qarinah, bahkan bisa jadi mubah. Qala fi tuhfati wa qad tusta'malu lil jawaz. Tuh kan. Boleh jadi yang bagi itu dipakai untuk jawaz, ya juzu, wa tarjih, dan bisa jadi untuk tarjih. Gitu. Wala yang bagi qad takunu lit tahrim wa bil karahah. Yang bagi bisa haram, bisa makruh. Wa min fatawa Ibnu Hajar ma lafzuhu wa fi al-istilah al-murad bil ashab. Gimana ya? Udah belum? Udah berapa menit? Hah? Emang sampai berapa menit? Ya kalau mau lanjut saya lanjutin ini. Sampai sini aja. Mana sih faid? Oh, faidah tania. Sebelum ya. Wa fil istilah takut kelebihan maksudnya. Al murad bil ashab al mutaqaddimin, yang dimaksud dengan kalau ada kalimat wa alaihi al ashab dan kalimat al ashab, maka itu maksudnya adalah bukan. Wal murad bil ashab al mutaqaddimin, yang dimaksud dengan al ashab al mutaqaddimin maksudnya apa? Ashabul aujuh ghaliban. Maka yang maksud adalah ashabul wujuh. Ashab mutaqaddimin itu adalah ashabul wujuh. Ashabul wujuh itu siapa? Itu adalah mujtahid mazhab. Tapi ghaliban. Wa dubitu biz zaman.
wa hum man qoblal arba'imiyah, yaitu yang sebelum tahun 400 Hijriah. Itu gimana? Nih benerin ya. Di sini bil ashab wahum di situ gimana? Wahum minal arba'imiyah. Nah, ini kan teksnya diambil dari Fatwa Ibnu Hajar. Teks ini nih. Nah, dalam Fatwa Ibnu Hajar ibaratnya wahum man qoblal arba'imiyah. Itu bukan wahum minal arba'imiyah, tapi man qabla al arba'imiyah. Wa man kemudian terusannya dibenerin lagi ibaratnya wa man adahum la yusammuna bil mutaqaddimin wa yusammuna bil mutaakhirin. Pada kayak gitu. Bulan mutaakhirin. Gitu ya. Wa man adahum la yusammuna bil mutaqaddimin wa yusammuna bil mutaakhirin. Begitu. Wa yuwajjahu hadzal istilah bi anna baqiyata ahli al-qarni ats-tsalits min jumlatihim as-salaf al-mashhud lahum ala lisanihi sallallahu alaihi wasallam bi annahu khairul qurun. Gitu. Jadi kenapa sih yang di atas arba'umiyah ya berarti tahun 300 ke bawah, ya berarti abad ketiga, itu disebut ashabut taqaddimin. Kenapa disebut ashabut taqaddimin? Gitu. Wa yuwajjihu hadzal istilah bi anna baqiyata ahli al-qarni tsalits, ya karena penduduk abad ketiga itu diantaranya as-salaf al-masyhud lahum ala lisanihi sallallahu alaihi wasallam bi annahu khairul qurun ay mimman ba'dahum. Itu karena diantara penduduk abad ketiga itu ada salafus soleh, sisa-sisa salafus soleh, tabi'innya. Ay mimman ba'dahum. Maksudnya khairul qurun mimman ba'dahum. Fakama qarubu min asril falamma qarubu min asril mujtahidin khussu tamyizan lahum ala man ba'dahum bismil mutaqaddimin fahfaz dzalika fa innahu muhim. Gitu. Wa fi tuhfati fi babil faraidhi ba'da qawlil asli wa aftal mutaakhirun min asna'i kalamin wa min hadha yu'khadh anna al-mutaakhirin fi kalam syaikhain wa nahwihima kullu man kana ba'da al-arba'imiyah. Maka dari sini, dari istilah ini bisa dipahami bahwa yang dimaksud mutaakhirin dalam ucapan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu kullu man kana ba'da al-arba'imiyah. Wa ammal an, adapun yang sekarang nih kata Syekh Ibnu Hajar, kalau di zaman sekarang kalau ada ulama mengatakan mutaakhirin wa qablahu fahum man ba'da syaikhain, maka kalau dalam karangan-karangannya Imam Zarkashi, kalau dalam karangannya Syekhul Islam, yang dimaksud dengan mutaakhirin itu adalah man ba'da syaikhain, ulama yang datang setelah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Wa mithluha an-nihayah. Wa mithluha an-nihayah, sama seperti ibarah ini kitab di dalam kitab Nihayah. Udah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli afdhalas sholati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama